Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Sofwan Johari, di channel YouTube saya, channel Sofwan Johari, untuk channel yang berisi kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Jangan lupa, tolong bantu kami dengan klik subscribe, like, dan share kepada yang lain agar channel ini lebih bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Untuk materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang al-ijarah atau bahasa familiarnya meskipun tidak 100% benar adalah jual beli jasa ya. Sekali lagi, al-ijarah atau jual beli jasa. Sebelumnya saya ingin berikan pengantar bahwa akad ya di dalam fikih Islam itu secara global bisa kita bagi dua. Ada yang namanya akad muawadoh dan ada yang namanya akad tabarru. Akad muawadoh itu akad yang bersifat pertukaran. Ya, contohnya jual beli. Nah, itu akad muawadoh yang dia lebih cocok untuk kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada bisnis. Sedangkan yang kedua itu adalah akad yang sifatnya adalah tabarru', bersifat kebajikan. Jadi orang ketika melaksanakan sebuah transaksi dengan akad tabarru itu lebih cocok untuk tujuan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari profit. Walaupun mendapatkan profit juga boleh ya. Sebagaimana muawadhah tujuannya bisnis, bukan berarti tidak dapat pahala. Insya Allah kalau niatnya benar, caranya benar juga dapat pahala. Nah, jadi ada akad muawadhah, ada akad tabarruk. Nah, akad ijarah, jual beli jasa, ini termasuk bagian daripada akad muawadhah. Ya. Kemudian setelah itu ada juga pengantar yang ingin saya sampaikan nih supaya dimaklumi dulu bahwa kalau kita ingin berbisnis secara syariah, secara garis besar, ketika kita berbisnis itu ada 3 model yang bisa kita pilih. Model yang pertama adalah model jual beli atau al-bai'. Ya, model pertama adalah jual beli atau al-bai'. Kita mau jual peci, jual baju, jual makanan, jual rumah, ya. Kalau kita punya produk, kita punya barang, maka kita bisa menjual barang tersebut. Nah, pola yang kedua adalah berbisnis itu adalah al-ijarah atau sewa menyewa atau jual beli jasa. Nah, ini nanti menyangkut 2 hal. Bisa sewa menyewa barang, al-ijaratu alal a'yan, dan juga bisa al-ijaratu alal ashkhas, sewa menyewa tenaga atau manfaat dari seseorang. Ya, katakanlah karyawan. Itu babnya bab al-ijarah. Satu lagi pola dalam berbisnis itu adalah pola kerjasama, yaitu akad yang bisa ditempuh antara lain adalah akad mudharabah atau bagi hasil dan akad musyarakah. Akad musyarakah itu akad kerjasama ya. Jadi sekali lagi saya ulang pengantarnya, akad ada muawadhah, ada akad tabarru. Akad yang lebih menitik beratkan kepada bisnis, keuntungan itu muawadhah, yang lebih menitik beratkan kepada pahala, tidak berarti dilarang mendapatkan untung ya, itu namanya akad tabarru. Nah, ijarah ini bagian daripada akad muawadhah. Kemudian kalau kita bicara tentang model bisnis yang bisa kita tempuh dalam bisnis syariah, maka ada 3, ada al-bai', ada al-ijarah, dan ada kerjasama. Bisa mudharabah, bisa musyarakah, dan bisa yang lainnya. Nah, sekarang al-ijarah itu apa sih ya? Al-ijarah itu tadi saya katakan, kalau bahasa sederhananya sebenarnya orang menyebutnya jual beli jasa. Meskipun penggunaan kata jual beli jasa itu sebenarnya rada confused. Tidak semua ulama sepakat ya. Sehingga kalau kita tengok di kitab-kitab fikih ya, definisi al-ijarah itu seperti ini. Aqdul manafi' bi'iwadin atau tamlikul manafi' bi'iwadin. Akad atas suatu manfaat. Tapi ada kompensasi bi'iwadin dengan pengganti ya. Karena boleh jadi ada akad atas suatu untuk mendapatkan manfaat tapi tanpa iwat, tanpa kompensasi. Apa namanya? Pinjam meminjam.
Jadi kalau antum punya mobil, antum punya motor, saya mau pakai motor antum, saya pakai mobil antum, tanpa memberikan kompensasi, nah itu berarti namanya pinjam meminjam, bahasa Arabnya i'arah atau ariyah. Ya, ada akad terhadap sesuatu, ya artinya saya ingin mendapatkan manfaat sesuatu dari sesuatu yang menjadi milik bapak, milik antum, milik ibu yang menjadi pemirsa, ya. Bapak ibu punya benda, saya ingin memakainya, tapi saya memberikan kompensasi, ada upahnya, ada jasanya, ada iwatnya, maka itu namanya ijarah. Oke, ya. Jadi istilah bi'iwadin di sini membedakan antara pinjam meminjam dengan sewa menyewa. Adapun kata akdul manafi atau tamlikul manafi, ya, tamlik itu akad untuk terjadinya perpindahan kepemilikan. Tapi yang menjadi objeknya adalah al-manafi, manfaat sesuatu. Ini membedakan akad jual beli. Kalau jual beli, yang menjadi objek akadnya itu adalah bendanya. Tapi kalau ijarah, yang menjadi objeknya itu adalah manfaatnya. Contohnya tadi, kalau jual beli rumah, berarti rumahnya yang mau saya pindah pemilikannya. Kalau saya membeli rumah milik Bapak, berarti terjadi perpindahan kepemilikan. Rumah ini awalnya milik Bapak, kemudian sekarang menjadi milik saya setelah saya beli. Uangnya juga, asalnya uang saya, sekarang setelah terjadi jual beli, uangnya menjadi milik Bapak sebagai pemilik rumah. Tapi kalau ijarah, yang menjadi objeknya hanya manfaat. Memang ada rumahnya, tetapi yang berpindah kepemilikannya bukan rumah itu yang berpindah menjadi milik saya, tetapi manfaat dari rumah itulah yang menjadi milik saya sebagai penyewa, gitu ya. Jadi ini definisi ijarah, akdul manafi' bi'iwadin atau tamlikul manafi' bi'iwadin. Akad atas suatu manfaat dengan kompensasi atau akad untuk perpindahan kepemilikan suatu manfaat dengan pengganti. Oke. Mudah-mudahan ini definisi tentang ijarah menjadi cukup jelas buat Bapak Ibu sekalian. Nah, buat para pemirsa, para netizen semua, ya. Bagaimana hukum ijarah? Hukum ijarah itu menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama, ijarah itu boleh. Mubah artinya. Dan ini pendapat yang bisa kita gunakan. Meskipun ada pendapat minoritas, dan pendapat ini pendapat yang hampir tidak dipakai, ya, tidak dipilih oleh para ulama, menyatakan bahwa ijarah itu nggak boleh. Kenapa ijarah itu nggak boleh? Karena ijarah itu kan berarti, seperti yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bai'ul manfaat. Jual beli manfaat. Nah, padahal yang namanya jual beli, itu kan objeknya harus ada. Nah, kalau jual beli manfaat, manfaatnya kan belum tentu ada. Jadi kalau saya katakan sewa menyewa rumah, berarti kan jual beli manfaat rumah. Nah, manfaat rumah itu belum tentu berwujud. Iya, kalau rumahnya memang bisa saya pakai terus. Kalau misalnya sekarang saya transaksi, ternyata besok ada musibah rumahnya roboh gimana? Berarti kan ada kemungkinan manfaat rumah itu tidak ada wujudnya. Kalau misalnya jasa pengiriman barang, ketika saya transaksi, saya minta agar barang saya, laptop saya ini dikirim ya ke kota A. Oke, udah ada transaksinya. Nah, ternyata misalnya orang yang berakad dengan saya ternyata besoknya mati, nggak jadi ngirim. Atau karena bencana nggak jadi dikirimkan barangnya, gimana? Nah, ini pendapat minoritas, pendapat Imam Abu Bakar Al-Ashab, Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Qoshani, Imam An-Nahrawani, itu menyatakan bahwa ijarah itu nggak boleh, ya. Tapi pendapat ini pendapat yang sangat lemah, pendapat yang tidak kita tarjih lah, ya. Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat jumhurul ulama yang menyatakan bahwa ijarah itu mubah. Adapun yang menjadi dalil bahwa ijarah itu diperbolehkan banyak sekali, ya. Di antaranya kita ambil dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian ada ayat juga, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Yang kedua ini surat Al-Qasas, ya, menyatakan bahwa ini cerita Nabi Musa, ya, cerita Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa hendak menikah dengan putrinya Nabi Syuaib, ya,
Maka mas kawinnya apa? Mas kawinnya kan disuruh bekerja. Nah, bekerja itu ijaroh. Nah, maka di sini ada kata-kata, ya abatis takjirhu. Wahai bapakku, jadikanlah dia pekerja. Ya, jadi putrinya Nabi Syuaib ini kira-kira minta kepada bapaknya, Musa suruh kerja di sini dong. Nah, ini juga sebagai simbol isyarat ya. Ini kalau ada bapak yang dapat ungkapan seperti ini dari anak gadisnya, ini tanda-tanda ini. Sebenarnya anak gadis ini naksir nih pada Nabi Musa. Waktu itu sebelum jadi Nabi ya. Nah, yang menjadi istidlal atau fokus perhatian kita adalah bahwa Nabi Musa itu bekerja pada Nabi Syuaib. Yang hasil pekerjaannya itu, upahnya itu nanti menjadi mahar atas perkawinan Nabi Musa dengan putrinya Nabi Syuaib. Jadi ijarah sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad, sejak sebelum Islam. Yang kedua, dari ayat yang pertama, bahwa ketika seseorang memiliki anak, anak ini boleh disusuin oleh orang lain. Dan orang lain yang menyusuinya ini mendapatkan upah. Seperti Rasulullah disusuin oleh Halimatus Sa'diyah. Tapi yang di sini lebih unik lagi. Kalau seorang suami menceraikan istrinya, kemudian mantan istrinya ini masih mau menyusui anak dari kedua orang tersebut, suami istri yang bercerai ya. Ceritanya suami istri bercerai dan punya anak kecil. Kok suami ini menceraikan istrinya dan mantan istrinya ini masih menyusui anak dari kedua orang ini, maka sang mantan suami diperintahkan oleh ayat agar memberikan upah ajr ya kepada mantan istrinya atas jasa sang istri ini mau menyusui anaknya. Kemudian dalil lain dari hadis ya, dari hadis ini ada hadis yang lebih jelas ya. A'tul ajiru ajrahu qabla an yajiffa irquhu. Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum kering keringatnya. Adanya aturan ini, Rasulullah memberikan aturan, kalau kamu mempekerjakan orang, bayarlah upahnya sebelum kering keringatnya. Jangan terlambat bayar gaji, gampangnya begitu. Ini menunjukkan bahwa ijarah terhadap seseorang, manfaat seseorang itu boleh. Nah, ada satu lagi hadis, manis takjaro ajiran fal yu'limhu ajrahu. Ini juga aturan tentang ijarah. Tapi sering dilanggar oleh orang ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar tidak melanggar, perusahaan kecil, perorangan, bahkan kadang-kadang sekolahan ini yang sering melanggar nih. Yaitu apa? Manis takjaro ajiran fal yu'limhu ajrahu. Siapa yang hendak menyewa, mempekerjakan seseorang, hendaklah dia memberitahukan upahnya. Jadi yang benar dalam ijarah, upahnya itu jasanya berapa disebutkan di depan. Ini yang sesuai dengan syariah, yang benar, yang baik. Ya. Nah, ayat dan hadis-hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa ijarah itu merupakan sesuatu yang boleh berdasarkan beberapa ayat dan hadis antara lain yang tadi. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan sedikit lagi. Kalau bicara tentang objek yang menjadi ijarah ya, itu saya katakan ada dua. Jadi ketika kita melakukan akad ijarah, maka yang menjadi objek akad itu bisa dua hal. Satu bisa berupa benda, contohnya rumah, mobil. Dua bisa berupa manusia. Jadi manfaat dari benda tersebut dan manfaat dari manusia itu bisa menjadi objek ijarah. Nah, kalau yang menjadi objek ijarah itu adalah manfaat atau jasa dari manusia, dari seseorang, maka orang yang menjadi objek ijarah atau istilahnya ajirnya, ya, orang yang memiliki manfaat, memiliki jasa dan disewakan kepada orang lain, itu ada dua jenis. Ada namanya ajir mustarak dan ada ajir khas. Ini istilah saya kutip dari kitab fikih sunnah. Ajir mustarak dan ajir khas. Ajir mustarak itu kira-kira contohnya seperti pekerja yang freelance. Saya ambil contoh tukang sol sepatu, ya, tukang jahit, dan akuntan tapi yang lepas. Dia bekerja mustarak di beberapa orang. Jadi orang yang menyewanya, orang yang mendapatkan manfaat jasanya, orang yang membayar jasanya, itu bisa banyak orang dalam satu waktu. Jadi kalau satu tukang sol sepatu, saya bisa menerima orderan dari 5 orang. Yang penting
setiap pekerjaan itu saya selesaikan sesuai dengan kesepakatan. Ya. Ketika saya bekerja menjadi pekerja yang freelance, katakanlah saya menjadi penjual, saya bisa menjadi penjual dari toko A, bisa toko B, bisa toko C dalam satu waktu yang bersamaan. Ya. Ini diperbolehkan, saya bekerja di satu waktu pada beberapa orang. Ada satu lagi yang namanya ajir khas. Ya. Orang yang bekerja secara khusus, artinya apa? Dia telah mengikatkan seluruh waktu dan atau manfaat yang dia miliki pada satu perusahaan. Gampangnya ini karyawan tetap. Jadi karyawan tetap itu ajir khos. Dia telah menyerahkan waktu dan kemampuannya misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah ini kalau kita lihat di dalam kitab fikih sunnah, ajir khos, orang yang menyerahkan dirinya kepada satu orang tertentu untuk bekerja pada masa tertentu, orang yang demikian tidak boleh bekerja rangkap pada jam kerja yang telah disepakati dalam akad. Nah ini hati-hati para karyawan tetap ya. Kalau antum menjadi karyawan tetap, jangan nyambi. Kalau antum kepengen nyambi, pilih saja jadi ajir mustarak. Sehingga antum tidak terikat pada satu perusahaan. Di satu waktu boleh memberikan manfaat atau jasa antum kepada A, B, dan C. Ya. Ini termasuk pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat. Kalau antum mau menjadi karyawan yang syariah, ya, kalau jadi ajir khos, udah jangan nyambi, fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang antum bekerja di situ. Kalau sekiranya antum merasa gajinya kecil, ya kalau gajinya kecil tapi kan antum sudah sepakat. Udah sepakat ya sudah, jangan ngeluh melulu. Kalau nggak cocok, kalau nggak sepakat ya jangan kerja di situ. Kalau antum kepengen mendapatkan pekerjaan dan gaji dari beberapa tempat, antum pilih saja di ajir mustarak, ya. Nah, kalau antum tanyakan kepada saya ini termasuk ajir juga ya. Saya bekerja pada beberapa perusahaan, tapi saya pilih ajir mustarak karena saya orangnya nggak bisa terikat. Jadi kalau buat saya pribadi lebih cocok ajir mustarak. Tapi dua-duanya boleh, antum tinggal pilih yang mana, mau jadi ajir mustarak atau mau jadi ajir khas. Oke ya. Kemudian nanti di dalam pengembangannya ada satu akad yang namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, apa itu ijarah muntahiyah bitamlik? Ijarah muntahiyah bitamlik itu kalau kita artikan gini, ijarah itu sewa, muntahiyah bitamlik yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Ijarah muntahiyah bitamlik atau yang kita singkat dengan IMBT adalah akad ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Maksudnya kepemilikan barang yang disewa berpindah dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa. Perpindahan kepemilikan ini bisa menggunakan akad jual beli ataupun bisa menggunakan akad hibah atau yang lainnya. Jadi misalnya saya sewa rumah antum. Setelah saya sewa sekian tahun, rumah itu sekarang menjadi milik saya. Loh kok bisa menjadi milik saya? Antum hibahkan kepada saya atau mungkin saya beli dengan harga murah. Zaman dulu tuh ada taksi ya, supir-supir taksi itu disuruh bekerja pada perusahaan tersebut. Setiap hari dia store. Setelah sekian lama taksinya dikasihkan kepada supirnya. Nah itu kalau mau pakai model syariah, nama akadnya namanya akad ijarah muntahiyah bitamlik. Akad ini juga ada saat ini di perbankan. Di bank syariah itu salah satu akad yang antum bisa pilih ketika antum mau membeli rumah, bisa menggunakan akad IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi akadnya bulan ini antum sewa kepada bank, besok sewa ke bank, terus berapa tahun ya. Kalau sudah 15 tahun atau sudah 20 tahun, ya bisa jadi bank itu memberikan rumah tersebut kepada kita sebagai nasabah dengan cuma-cuma. Boleh juga polanya adalah di akhirnya nanti rumah itu kita bayarin tapi dengan harga murah. Semacam DP tapi ini di belakang. Kalau DP kan down payment kan di depan. Nah ini bisa di belakang. Tapi yang ini kayaknya belum banyak atau bahkan belum ada ya. Yang nyicil dulu, yang kayak DP-nya justru di belakang. Itu yang kayaknya belum ada. Nah itu bisa. Kalau mau ya menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yang terakhir yang ingin saya bahas sedikit adalah dalam video pendek ini adalah al-ijaratu ala ta'at. Bagaimana hukum ijarah dalam kebajikan? Kalau orang melakukan ibadah, amal-amal soleh, boleh nggak mendapatkan upah
Dan akad yang digunakan akad ijarah. Maaf nih contohnya, orang menjadi pekerja yang kerjanya apa? Tukang adzan. Nah, orang menjadi pekerja yang pekerjaannya adalah sebagai imam, sebagai guru, sebagai dosen dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama. Nah, ini ada beberapa madhab yang saya tulis di sini. Madhab Hanafi menyatakan ijarah untuk ibadah seperti sholat, puasa, haji, baca Quran, adzan, menjadi imam sholat, dan sejenisnya termasuk guru-guru fikih, ya ini hukumnya haram. Ya. Jadi kalau saya ngajar fikih, kemudian pasang tarif, ya saya ngajarin Al-Quran pasang tarif, ya kan ini ijarah, ya kan? Ya harus jelas upahnya berapa. Ini kalau menurut madhab Hanafi haram. Ya. Karena adanya larangan mencari makan dari Al-Quran dan adanya larangan meminta upah atas adzan yang dilakukan seseorang. Ini kalau dicari hadisnya nanti ya. Nah madhab Hambali berbeda. Madhab ini menyatakan tidak sah ijarah atas suatu ibadah. Seperti adzan, qomat, haji badal, yang ngajarin Quran, ngajarin ilmu agama. Itu nggak boleh, nggak sah kalau dilakukan akad ijarah. Jika kalau dia menerima upah, maka upahnya haram. Jadi kalau saya ngajar fikih, tapi kalau ngajar fikih di YouTube ini kan halal ya. Gratis kan, penonton, pemirsa, netizen yang melihat kan gratis ya. Jadi kepada madhab Hanafi dan madhab Hambali ini sama-sama melarangnya. Cuman kalau di madhab Hambali ada sedikit keringanan. Caranya gini, kalau pekerjaan itu menyangkut kemaslahatan umum, maka jangan pakai akad ijarah. Orang yang melakukan kebaikan itu hendaknya diberikan rezeki oleh Baitul Mal, oleh negara. Nah ini menjadi madhab resminya di negara Arab Saudi. Makanya di sana imam, muadzin, guru-guru ngaji, ya syekh, ustadz, mufti, itu dibayar oleh negara. Ya. Makanya kalau manggil para penceramah dari Saudi pada umumnya gratis karena mereka sudah dibayar oleh pemerintah. Nah, tapi kalau dalam madhab Syafi'i, ini madhab yang ada di Indonesia, madhab Syafi'i dan madhab Maliki menyatakan sah. Ijarah dalam kebajikan itu sah. Artinya, kalau ada orang ngajarin fikih, ngajarin Quran, jadi marbot, jadi imam, kemudian dia dikasih ya upah atas manfaat atau tenaga atau waktu yang dia berikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dalam madhab Syafi'i ini halal ya. Inilah perbedaan pendapat para ulama terhadap masalah al-ijaratu ala ta'at, ijarah dalam kebajikan. Tetapi saya pribadi menyarankan ya rezeki yang diterimanya halal, tapi kalau bisa para ustadz, orang-orang yang melakukan kebaikan untuk adzan, jadi imam, jadi guru ngaji, kalau bisa jangan narib lah ya. Tapi kalau kita jadi pemimpin negara atau jadi pemimpin lembaga yang menggantikan fungsi negara, contohnya menjadi pemimpin yayasan, jadi kepala sekolah. Nah, kalau bisa orang-orang yang bekerja itu kita perlakukan dengan baik, seakan-akan mereka adalah pekerja yang kita beritahukan berapa upahnya dan jelas upahnya, dan kita bayarkan. Jangan sampai terlambat membayarkan gajinya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian tentang al-ijarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.